Halo guys, welcome back to my digital journal. Or if you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu tipe gaya belajar, yaitu adalah visual learner. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di dunia ini ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama itu tadi visual learner, terus ada auditory learner, dan yang ketiga ada kinesthetic learner. Dan di video kali ini aku akan berfokus terhadap bagaimana sih cara belajar yang efektif untuk para visual learner, mulai dari bagaimana sih cara memahami materinya, terus bagaimana sih cara mencatat untuk para visual learner, dan yang ketiga adalah extra tips supaya belajarnya semakin efektif untuk para visual learner. Nah, maka dari itu tonton video sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke, kita mulai dari apa sih itu visual learner? Nah, visual learner adalah salah satu tipe gaya belajar di mana kita itu akan memahami dan menghafal materi dengan lebih baik dengan sesuatu yang menggunakan indera penglihatan kita. Misalnya dihubungkan dengan video, ilustrasi, foto, warna, dan lain-lain. Nah, contohnya jika kamu seorang visual learner adalah kamu itu akan lebih baik memahami dan menghafal materi di kelas kalau gurunya itu menjelaskan melalui PowerPoint dan atau misalnya menjelaskan melalui papan tulis. Sedangkan kalau misalnya guru tidak menggunakan PowerPoint atau papan tulis, kita tuh akan lebih sulit menghafal dan memahami materi tersebut. Kamu pernah ngerasa gak sih kalau misal sedang harus memahami materi yang berupa bacaan teks yang panjang, gak ada gambar, gak ada ilustrasi, dan lain-lain, dan akhirnya kamu itu kesulitan mempelajarinya. Nah, artinya adalah kamu adalah seorang visual learner, karena visual learner itu memiliki kesulitan dalam memahami teks bacaan yang panjang. Aku ada 2 teknik bagaimana sih cara memahami teks bacaan yang panjang. Yang pertama adalah dengan membuat flowchart. Nah, flowchart itu adalah kita itu membuat ada beberapa kotak di mana kotaknya itu menunjukkan proses tahap ke-1 sampai tahap akhir. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Karena di sini tuh akan memecahkan isi teks tersebut itu bagaimana sih alurnya supaya kita itu nggak pusing. Karena kalau bisa dikotak-kotakan, kita itu akan mengingat lebih baik lagi dan memahami materi lebih baik juga. Nah, misalnya nih aku sedang membaca tentang mengapa sih kalau misalnya itu Erlenmeyer yang berisi air panas yang telah ditutup rapat dengan balon karet itu ketika dimasukkan ke dalam air dingin itu balon karet itu bisa tertekan ke dalam Erlenmeyer. Nah, kalau misalnya kita membaca, kadang-kadang itu kita pusing dan akhirnya kita kesulitan karena tulisan semua isinya dan nggak ada gambarnya. Nah, untuk mempermudahnya, coba deh teman-teman pecahkan dari tahap ke-1-nya seperti apa, kemudian tahap keduanya apa, dan hingga tahap akhirnya seperti apa. Dan rasakan perbedaannya bagaimana kamu memahaminya kalau misalnya hanya berupa teks bacaan dengan penggunaan flowchart. Kalau tadi flowchart itu hanya satu subbab aja, tapi kalau misalnya dalam kondisi satu bab itu bagaimana? Nah, solusinya adalah membuat mind map. Karena dengan membuat mind map itu kita bisa mengetahui isi dari bab itu secara keseluruhan dan akhirnya kita mengetahui di dalam bab yang ini membahas tentang apa sih, apa yang harus kita pahamin, ada subbab apa aja, dan ada poin-poin penting apa aja. Dan mind map ini ngebantu banget aku dalam pelajaran yang seperti membutuhkan banyak bacaan seperti misalnya biologi atau misalnya sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Maka dari itu penggunaan flowchart dan mind map ini penting banget kalau kamu misalnya ngerasa rumit sekali untuk membaca bacaan teks yang panjang. Nah, langkah baiknya adalah menggunakan flowchart dan mind mapping. Oke, kalau tadi itu adalah cara memahami untuk para visual learner. Nah, bagaimana sih cara mencatat materi sebagai seorang visual learner? Karena balik lagi, kita itu seorang visual learner itu kesulitan jika kita itu memahami teks bacaan yang panjang. Nah, maka dari itu dalam mencatat pun visual learner harus kita membuat catatan yang efisien, ringkas, tapi tetap mencakup materi yang kita pelajari. Nah, yang pertama, dan ini adalah paling penting, adalah the boxing method. Langkahnya adalah kita pertama tulis dulu judul dari apa yang sedang kita rangkum. Kemudian yang kedua adalah kita membuat beberapa box, di mana box itu adalah mewakili dari yang pertama subbab ke-1, terus box yang kedua subbab kedua, dan seterusnya, hingga berapa box. Dan kemudian di dalam box per subbab itu kita tulis list poin-poin materi dari masing-masing subbab tersebut. The boxing method ini juga nggak hanya berlaku untuk
pelajaran yang membutuhkan banyak teks bacaan, tapi juga cocok sekali untuk mata pelajaran seperti yang banyak hitungannya seperti matematika. Kita membuat box yang berisi tentang langkah-langkah penyelesaian dari contoh soal tersebut. Kemudian kita lanjut ke yang teknik mencatat yang kedua adalah dengan menggunakan the color coded notes. Nah, ketika kita merangkum, kita itu tidak hanya menggunakan satu warna aja, tetapi bisa 3-4 warna highlighter. Masing-masing warna itu ada kegunaannya masing-masing. Misalnya, untuk warna pink itu adalah untuk judul bab. Kemudian yang warna biru adalah subbab. Kemudian yang hijau adalah untuk seperti definisi dan kata kunci dari subbab. Kemudian yang keempat adalah warna orange, yaitu adalah sebagai contoh-contoh dari masing-masing subbab itu. Ini akan membantu banget di mana visual learner itu akan memproses informasi lebih baik kalau misalnya itu ada warna-warnanya yang membedakan. Nah, tetapi dalam membuat color coded notes ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, lakukanlah highlight materi itu setelah kamu mencatat secara keseluruhan agar tidak terganggu. Kemudian yang kedua adalah konsisten dengan warna yang kamu pilih. Balik lagi dengan color code notes itu adalah bahwa kita itu masing-masing warna highlighter itu harus mewakilkan kegunaannya masing-masing. Yang ketiga adalah pilihlah warna kontras seperti yang tadi aku contohkan, dan jangan terlalu memakai banyak warna, cukup 3-4 warna saja supaya tidak terlihat rumit. Jadi itulah 2 teknik mencatat untuk para visual learner dengan menggunakan the boxing method, dan yang kedua adalah color code notes. Dan selanjutnya adalah yang terakhir adalah extra tips buat kamu para visual learner. Nah, yang pertama adalah bahwa visual learner itu kita kurang tertarik dengan bacaan teks yang panjang. Nah, maka dari itu aku saranin untuk menggantikan beberapa kata-kata atau frasa yang ada di catatan kita itu dengan simbol. Misalnya kamu gunakan lebih dari, dibandingkan, atau lebih banyak dengan simbol lebih dari. Kamu juga bisa menggunakan simbol kurang dari untuk sesuatu yang lebih kecil, lebih sedikit, dan lain-lain. Jadi menurut aku penggunaan simbol itu sangat penting untuk para kita visual learner. Kemudian yang kedua adalah kamu bisa menempelkan banyak sekali ilustrasi, foto, dan lain-lain di catatan teman-teman untuk materi yang kompleks, yang sulit kalau misalnya kita itu dicatat. Misalnya tentang pencernaan manusia atau peredaran darah manusia, proses terbentuknya hujan. Nah, seorang visual learner itu akan lebih memahami materinya jika ada ilustrasi di dalam catatannya. Dan yang ketiga adalah tonton educational video memiliki visualisasi yang menarik. Nah, ini bagus banget. Misalnya teman-teman sedang ingin memahami materi. Nah, teman-teman bisa menonton educational video dan visualisasi yang menarik itu di ruang guru. Karena di ruang guru itu memiliki video pembelajaran yang visualisasi yang menarik, yang dimana itu cocok banget nih untuk visual learner ketika sedang memahami materi. Dan teman-teman juga bisa menggunakan kode diskon promo Davina untuk mendapatkan diskon hingga 62% dalam berlangganan paket di ruang guru. Well, that's all guys untuk terkait dengan cara belajar efektif untuk para visual learner. Nah, jadi kalau misalnya aku simpulkan bahwa mulai dari yang pertama ada teknik memahami materi untuk para visual learner itu bisa menggunakan flowchart. Yang kedua adalah untuk memahami satu bab secara keseluruhan adalah dengan menggunakan mind map. Kemudian kalau mencatat materi untuk para visual learner itu disarankan menggunakan the boxing method dan juga menggunakan yang namanya the color code notes. Well, that's all for today video. Teman ngerasa video yang bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman supaya teman-teman yang visual learner juga bisa menemukan cara belajar yang lebih efektif lagi. Oke, see you in the next video. Dadah!